Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sutendi dengan NIM 2110856. Di sini saya akan sharing tentang pemanfaatan ETL atau Extract Transform Load menggunakan pendekatan unsupervised learning, yang dimana kasus yang saya ambil adalah penyebab kematian di Indonesia. Oke, untuk tool yang akan dipakai oleh saya yaitu Python menggunakan Google Colabs dan juga Tableau. Kemudian di sini saya mempunyai dataset ini nih. Ini dari dataset ini dari Kaggle. Ini untuk link Kaggle-nya kalian bisa download atau bisa embed code menggunakan Python. Nah, di sini saya kebetulan sudah download menggunakan ini download dataset. Jadi filenya berbentuk Excel. Nah, ini datasetnya. Oke, ini adalah data mentah ya, banyak sekali. Oke, kemudian dari data yang sebanyak ini, saya itu ingin membuat beberapa seperti line chart. Namun tentunya pasti akan sulit ya kalau kita manual buat. Oke, dari data ini nantinya saya akan yang pertama membuat tren total kematian tiap tahunnya dari tahun 2000 sampai 2022. Kemudian yang kedua penyebab kematian per tahunnya dan keseluruhan tahunnya. Yang ketiga kemudian kasus kematian tertinggi hingga terkecil dari tahun 2000 sampai 2022. Kasus kematian tertinggi itu disebabkan oleh apa itu maksudnya. Oke, untuk yang pertama kita akan menggunakan Python. Kebetulan di sini saya sudah membuat codingan untuk Python untuk tren total kematian tiap tahun. Ini kita coba jalankan di Google Colab. Oke. Nah, di sini untuk bisa membaca file tersebut kita menggunakan pandas dan import lainnya. Yang pertama kita unggah file dataset. Ini untuk sintaknya. Kemudian ini ya. Kebetulan ini adalah proses ekstrak tadi ya, yang ETL. Kemudian ini yang keempat menghitung total kematian per tahun. Ini merupakan transform. Kemudian nanti kita akan membuat visualisasi sampai kita visualisasi line chart tersebut akan berupa output PDF. Oke, mari kita jalankan kode ini. Oke, nah nanti di sini kalian unggah, atau nanti kalian bisa mengubah kode unggah ini menjadi proses embed yang tadi di Kaggle menggunakan embed itu. Nah, ini untuk filenya. Ini file ini maksudnya file Excel ini. Nah, kita sudah ya. Nah, ini untuk tren total kematian Indonesia per tahun. Oke, keluarannya ini. Oke, bisa dilihat di sini ternyata pada tahun 2000 itu, nah kematian tertinggi itu dari 2004 berarti ya. Dari 1, 2002, 2003, 2004 ya. Kematian tertinggi itu 2004. Ini kita lihat karena apa 2004 ini penyebab kematiannya gitu. Oke, next. Setelah membuat visualisasi line chart tadi, kemudian saya masuk ke kasus kedua, yaitu ya, penyebab kematian per tahunnya dulu. Oke, di sini sama menggunakan detail tapi menggunakan Python. Di sini akan membaca
tahun 2002, atau nantilah tadi kan penyebab trennya itu 2004 yang paling tinggi, kita pakai 2004 aja. Oke, kita lihat ada apa sih di 2004 sehingga menyebabkan kematian paling tinggi. Oke, kita lihat ini saja, kita running. Oh, ini upload, harus upload lagi. Oke, ini berhasil ya, kita lihat. Nah, menyebabkan kita lihat file flapnya. Akhirnya saya ini. Nah, bisa dilihat di sini ternyata kematian penyebab di 2004 itu tingginya itu oleh tsunami Aceh bencana alam ya, mencapai 120.000 orang yang terhitung di tahun tersebut. Kita juga bisa membaca tahun 2002 tanpa harus ribet menyusun dengan bantuan tadi proses IPL menggunakan Python ini. Enggak, kita langsung aja di collabnya aja dah, biar nggak perlu pas lagi. Bentar, mana PP. Ini oh iya, belum upload. Ini nih, ternyata di tahun 2002 itu penyebab kematiannya itu AIDS, diare, dan seterusnya lah. Ini untuk total tipe dari data ini nih. Nanti kita sesuaikan dengan penggunaan tableau. Oke, ini ya. Ini saya sudah mencoba training terlebih dahulu sebelum membuat video ini. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah penyebab kematian seluruh. Nah, kan tadi kan kalau tadi kan hanya per tahun. Sekarang kita untuk seluruh tahunnya. Sebetulnya sama aja sama coding tersebut yang tadi. Cuman di sini kita menambahkan end year. Jadi di sini nanti start year sampai end year menggunakan looping dari tahun 2000 sampai 2022. Oke, kita kupas saja biar cepat. Oke. Oh iya, di sini saya menggunakan Google Colab dan kebetulan karena di sininya belum instalasi Python di VS Code-nya. Oke. Ini kita bandingkan ya hasil dari program Python ini dengan tableau. Sama. Nanti tableau juga akan beberapa lah itu. Nih penyebab kematian Indonesia ada tahun 2000, kemudian 2001, tadi itu 2004 ya yang jadi sorotan karena banyaknya meninggal tsunami Aceh, tapi yang lainnya juga banyak ini. Oke ya, ini obatnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kasus kematian yang dari yang tinggi ke yang kecil. Oke, di sini sama aja, import Panda lumayan ini. Kita menambahkan ini nih. Oh iya, sebelumnya tadi belum dibahas ya. Untuk import PDF apa? Ini library untuk membuat file PDF. Kalian bisa pakai bantuan. Untuk sekarang kan AI banyak ya. Jadi, jika kalian perlu library yang kurang, kalian bisa tanyakan ke AI. Di sini kita bisa presentasikan atau kita lihat tanpa perlu ribet-ribet untuk melihat.
Apa sih penyebab kematian yang paling tinggi? Kalau tadi kan penyebab kematian yang tinggi itu di 2004 ya, karena banyaknya tsunami. Namun itu kan dihitung dari keseluruhan kematian, tapi ini dihitung dari apa sih penyebabnya yang paling banyak itu, bukan dari kapan kematian yang paling banyak terjadi gitu. Oke, ini nyata penyebab kematian berdasarkan total kasus dari 2000 sampai 2022 itu paling banyak itu COVID-19 mencapai 150.000 orang, 150.000 lebih orang. Oke, nah dari data yang tadinya mentah seperti ini, aduh malah kebuka Discord. Oke, itulah untuk program Python kali ini, proses ETL-nya. Nanti saya akan bandingkan dengan proses ETL menggunakan Tableau. Oke, yang selanjutnya adalah penggunaan software Tableau. Sini saya menggunakan software Tableau Public karena gratis. Kalau Tableau biasa itu harus bayar dan mahal. Kemudian dalam Tableau ini kita akan menggunakan dataset yang tadi kita proses di Python, dan kasusnya juga akan sama dan nanti kita bandingkan. Oke, karena ini merupakan dataset dan berbentuk CSV. Oh iya, sebelumnya maafkan jika saya menyebutnya Excel, mungkin kesalahan kata. Ini merupakan file CSV atau dataset yang didapat dari Kaggle. Nah, dalam tabel ini kita bisa menggunakan file dataset atau dataset CSV tersebut. Sini dengan menggunakan text file, kemudian ini ya file yang sudah diekstrak. Nah, ini pastikan di sini terkoneksi. Oke, nah langsung aja ke kasus saja ya. Nah, gambar pertama. Nah, Tableau otomatis akan menggrupkan setiap kasus, source, tipe, year, sini kan seperti tahun 2004, 2010. Otomatis Tableau akan menggrupkan data tersebut itu. Berbeda dengan Python. Python kan itu, kalau Python perlu memerlukan library untuk bisa membaca file CSV ini. Oke, kalau untuk Python kan kita harus mengetahui library apa yang harus dipakai untuk bisa memakai CSV ini dan lainnya begitu. Namun untuk software Tableau ini kita hanya perlu drag and drop. Seperti untuk membuat ini dia langsung sudah ini. Untuk membuat grafik ini dalam Python itu diperlukan beberapa library dan library import maksudnya itu. Namun dalam penggunaan Tableau kita cukup drag and drop, seperti tahun kan tadi di sini itu sebagai kolom dan kematian itu totalnya itu sebagai row. Oke, kita beri judul dulu ya untuk komen ini. Tren kematian tahun 2000 sampai tren total, bukan penyebab, total kematian tahun 2000 sampai 2022. Sini cukup tahun menjadi kolom dan total. Oke, bisa kita lihat. Oh, sama ya grafik di sini dengan program Python tadi. Cuman Tableau ini mudah, simple, dan juga jika kita menyorot ini kita bisa mengetahui total. Kalau di sini kan kalau kita mau memakai dari tiap titik ininya berapa totalnya, contohnya aja 2001 nggak terlalu kan. Nah, maka itu diperlukan sintak tambahan dari bahasa pemrograman Python ya.
Oke, karena table ini cuman drag and drop, udah langsung terbaca tiap tahunnya totalnya, sama seperti di program table ya. Nah, kelebihan selain itu kita bisa menambahkan seperti kita totalitinya dari label ya. Nah, mengetahui terjadi 2004 nya ternyata 120.000. Kalau di sini kan tidak bisa apa ya, bukan bisa, sebetulnya bisa, cuman kita harus menambahkan cinta gitu ya. Intinya table ini lebih mudah digunakan dibandingkan dengan Python yang membutuhkan library. Sini juga bisa mewarnai si sum ini ya, misal kita menjadi warna apa ya, warna bebas itu, misalnya di oranye lah. Nah begitu, itu kelebihan table mudah. Kemudian kita langsung kasus kedua aja. Kasus yang kedua itu nah ini penyebab kematian dari tahun ke tahun ya guys ya. Oke, di sini kan mungkin di sini kan tipenya itu masih number ya. Oh iya, sebenarnya ini untuk ABC ini berarti teks ya, dan ini untuk bagian ini nomor. Nah, kita ubah si tahun ini menjadi tipe datanya string. Oh, nah ini begini. Nah, kemudian kita lihat apa sih setelah tahun. Nah, tentunya kan kasus apa aja gitu yang terjadi pada tahun tersebut. Oke, kita samakan dulu ya, misalkan tahun 2000 ya. Nih bentar, dari mana ya, sepertinya ke exit. Bentar. Nah ini dia, tahun 2000 tetanus, Pyometridae, Aedes, anthrax. Kalau ini sudah di sorting, nah di saatnya kayak tetanus. Oke, Aedes, anthrax, Pyometridae. Sebentar, Aedes, anthrax, Pyometridae, biasanya sama. Kemudian kita bisa mengetahui total kematian ya. Kita langsung aja ke ini. Nah, ini kan sebelumnya bentuknya itu grafik ya, kita ubah menjadi oh sebentar, bukan di sini tapi jadi label aja. Susah banget mouse-nya ya. Mana label? Oh itu teksnya, lupa. Nah ini susah banget. Nah, kita bisa juga ini aja. Oke, di sini IDS 47 juga 47, Atrax 0, kayak BDR 9 3 kita sort aja 2004 ya, yang banyak sekali. 120. Oke, kita lihat tsunami mana, tsunami korban karena tsunami. Nah 99 sama ya, intinya sama lah, itulah. Jadi intinya tuh table itu mudah digunakan, tinggal drag dan drop asal kita tahu cara menggunakan tools dari table ini. Tadi itu
Oke, langsung ke kasus terakhir nanti ya. Kasus sebenarnya ke X lagi. Kasus kasus penyebab kematian, total kasus yang paling tinggi ke paling rendah. Penyebab kematiannya karena apa paling tinggi itu dari tahun 2000 sampai 2020 itu. Kita bisa buat sheet baru lagi. Pertama itu berarti kita butuh kasus mana kasus ini punyai total. Nah kali ini aja. Nah jadikan diagram. Nah begini kita sorting aja standing. Oke ini dari besar. Nah ini kayaknya. Nah ini paling tinggi itu COVID 156,97 ya sama ini ya. Kemudian tsunami Aceh 1,9. Tsunami Aceh ya sininya sama ya. Nah begitulah proses ETL menggunakan software Tableau dan juga Python Google Colab. Dalam proses data ini sangat bermanfaat dikarenakan kita tidak perlu repot-repot menyusun data yang banyak ini. Dengan pemanfaatan ETL menggunakan software Tableau dan juga teknologi Python, bahasa program Python, kita bisa dengan mudah membuat visualisasi data. Begitu. Sekian dari saya. Maafkan bila ada salah kata dan jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.